Bika mulai pelajaran hari ini, Bika ingin menyampaikan apa saja yang kira-kira akan kita pelajari hari ini. Jadi kita ini sudah masuk ke tema 1, tema 2, pembelajaran 1 ya. Untuk tampilan layar Bika sudah terlihat ya di sana ya anak-anak ya. Sudah, Bu Guru. Perhatikan ya. Jadi kita akan mempelajari tentang yang pertama itu ide pokok bacaan, kemudian tentang alat gerak pada manusia. Jadi, apa tujuan pembelajaran hari ini? Jadi, diharapkan kalian dapat menganalisis ide pokok, kemudian menuliskannya dalam lembar kerja. Selain itu, kalian juga harus mampu menguraikan cara memelihara kesehatan alat gerak. Kemarin kita sudah mempelajari tentang alat gerak. Jadi hari ini kita lebih fokus ke cara memelihara kesehatannya. Kemudian kita juga akan membuat alat gerak sederhana ya. Kalian juga sudah membawa bahan-bahannya tadi, kita sudah lihat bagus sekali. Sudah membawa alat-alatnya, nanti kita tinggal praktek membuat. Baik, kita mulai dengan berdoa. Untuk yang memimpin doa hari ini adalah Mbak Erlina. Karena tadi Bika lihat Mbak Erlina itu berangkatnya paling rajin. Jadi hari ini yang bertugas memimpin doa, silakan Mbak Erlina. Ya Bu. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk berdoa mulai. Iya, terima kasih Mbak Erlina. Jadi anak-anak, kalau kalian ingin Wika tunjuk mimpin doa, kalian harus berangkatnya rajin seperti Bu Erlina. Jadi itu harus kalian cukup dari saat masih kecil. Jadi contohnya kalian bisa bangun pagi, kemudian berangkat lebih awal, agar terpupuk karakter disiplin pada kalian. Baik, selanjutnya kita absen dulu ya. Di sini hadir semua, apa ada yang izin ya? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini sudah hadir semua dan tidak ada yang terlambat. Baik, untuk memulai semangat kita hari ini, mari menyanyikan lagu Hari Merdeka. Karena sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus ya. Jadi untuk semangat nasionalisme kita, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Hari Merdeka. Mulai ya. 1, 2, 3. Menyanyi bersama-sama. Sambil gerak-gerak biar semangat. 17 Agustus tahun 45. Itu hari merdeka. Bagus. Terima kasih, semangat sekali hari ini ya. Karena kalian sudah bersemangat, hari ini Bu Ika akan memberikan sebuah hadiah. Apa hadiahnya? Mari kita lihat. Hadiahnya adalah kotak ajaib.
Kita coba buka ya, apa itu kotak ajaibnya? Kita lihat. Jadi nanti di dalam kotak ajaib ini ada sebuah nama olahraga. Dari gambar kalian tebak, yaitu apa nama olahraga pada gambar tersebut. Jadi kotak ajaibnya itu berupa kuis ya. Kita mulai. Bika pilih kotak nomor berapa? 3. Berapa itu? Ayo siapa yang tahu? Saya Bu, saya Bu. Ya, olahraga apa? Itu olahraga Voli, Bu. Coba kita cek jawabannya ya. Yeay, betul. Benar sekali. Selanjutnya kotak nomor berapa? Nomor 3. Bang, Dua. Ini gambar apa? angkat Angkat besi. angkat besi. Senam. Angkat besi Angkat besi itu, Bu. Angkat besi. Ayo apa yang benar? Yang lagi gambarnya? Angkat besi Bu Guru. Bukan itu, Bu. Lihat bajunya pakai senam. Oke, kita coba lihat ya. Angkat besi Bu Guru. Coba lagi. Sekarang kedua. Waktunya sudah habis. Nah, jadi kirimkan lagi ya. Jadi nanti filmnya bisa kirimkan lagi di grup. Kalian bisa mencoba lagi, ada gambar-gambar lain yang untuk menebak olahraga. Sepertinya kalian suka ya dengan olahraga. Suka Olahraga itu kalian menggunakan alat gerak, yaitu tangan dan juga kaki. Jadi di dalam tangan dan kaki ini ada alat gerak manusia. Jadi melakukan aktivitas kita menggunakan alat gerak. Seperti contohnya tadi ada senam, ada badminton. Kemudian di sekolah saat menulis, misalnya kalian nanti ya ada kegiatan menulis ide pokok. Nah, itu juga menggunakan organ gerak. Jadi kalian harus menjaga kesehatan organ gerak kita agar tidak mengganggu aktivitas. Mengerti ya anak-anak? Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang ide pokok. Nah, siapa di sini yang belum pernah mendengar kata ide pokok? Semua sudah dengar? Saya nggak tahu. Oke, belum pernah dengar ya. Jadi ide pokok itu adalah inti atau masalah utama dalam suatu teks. Kalian sering mendapatkan sebuah teks ada beberapa paragraf. Nah, di dalam setiap paragraf itu terdapat ide pokok, yaitu masalah yang benar-benar penting atau utama dalam teks tersebut. Jadi ide pokok itu nanti ada di dalam kalimat utama. Setiap teks mempunyai ide pokok yang terletak di kalimat utama. Bagaimana cara mencari ide pokok? Nah, mari kita saksikan video berikut. Semua menyaksikan ya. Nah, jadi kalian sudah melihat videonya ya? Sudah jelas ya anak-anak ya? Ini tentang Guru. Oh, iya baik. Jadi, nah dari video tersebut informasi apa yang dapat kalian dapatkan? Apakah ada yang masih bingung antara ide pokok, gagasan pokok, pokok pikiran, gagasan utama? Itu semuanya sama. Artinya sama, yaitu hal terpenting dalam sebuah teks. Jadi jangan bingung kalau misalnya ada soal, temukan ide pokok, temukan gagasan pokok, temukan pokok pikiran. Nah, itu semuanya artinya sama, yaitu mencari inti dari permasalahan sebuah teks tadi. Dari video tadi, ada yang belum kalian mengerti? Tadi juga dijelaskan ya, mencari letak kalimat utama. Ada di awal, di akhir, dan juga di awal akhir. Kalau di awal itu namanya paragraf deduktif. Deduktif. Kemudian kalau di akhir itu berarti
Paragrafnya paragraf Induktif. iya. Ada juga di awal akhir namanya itu paragraf campuran. Jadi ada 3 jenis letak kalimat utama. Kalau kalimat utama di depan namanya paragraf deduktif, belakang induktif, depan belakang campuran. Kemudian bagaimana cara mencari ide pokok? Nah, kalian harus membaca keseluruhan. Kemudian kalian pahami kalimat penting apa. Kemudian kalian cari kalimat utamanya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Belum, Bu. Alhamdulillah ya, berarti kalian memang murid-murid yang hebat. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini ada LKPD kegiatan 1. Sudah Ibu bagikan kepada kalian dikerjakan secara individu. Tugasnya adalah mencari ide pokok setiap paragraf. Sebelumnya mari kita hitung. Dalam LKPD itu ada berapa paragraf? 3 apa ya, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, Ada 6 Bu ya. 7. 3 Ada itu, 7 Bu. ya, bagus. Nanti di lembar LKPD-nya sudah ada, dihitung sendiri. Ada 7 paragraf. Kemudian kalian cari gagasan pokoknya, kemudian dituangkan dalam lembar kerja di situ. Ada kolomnya. Jadi nanti kolomnya kalian isi dengan gagasan pokok. Oke, sekarang bisa dimulai ya. Waktunya itu 20 menit. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mencari gagasan pokok. Nanti kita bahas bersama-sama. Silahkan dimulai. Nah, bagus. Semuanya sudah bagus ya. Anak-anak sudah mengerjakan, sudah mencari, walaupun tadi ada beberapa yang masih bingung, tidak masalah. Nanti bisa belajar lagi di rumah atau bisa dengan tanya temannya, tutor sebaya, saling membantu dengan temannya. Jadi kesimpulannya, ide pokok yaitu masalah utama yang dibahas dalam paragraf. Kemudian letak kalimat utamanya ada deduktif, induktif, dan campuran. Cara menemukan ide pokok yaitu dibaca secara keseluruhan, catat hal yang penting, baca secara ulang-ulang, dan temukan kalimat utamanya. Bagus. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum lanjut Sudah, ke Bu. pelajaran Bu. selanjutnya, baik, pintar ya. Mari kita lakukan tepuk. Nah, tepuknya itu kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, seperti itu ya. Iya, Jadi, Bu. ini juga sama dengan olahraga ya anak-anak. Jadi kegiatan seperti ini juga bisa untuk menjaga kesehatan organ gerak kita supaya kita tidak panik di kelas. Ayo, itu Mas Fuad, jangan duduk bungkuk terus. Ayo berdiri tegak. Mari kita lakukan ice breaking bersama-sama ya. Baik, Ya, kita Bu. mulai. Pintar. Baik, kita mulai ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kau suka sambil bernyanyi loh. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, kalau kau suka hati baik, kita ganti tangannya dengan senyum ya sekarang. Ulang lagi. Kalau kau suka hati, tersenyumlah. Kalau kau suka hati, tersenyumlah. Senyum. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tersenyumlah. Senyum. Senyuman itu juga bisa membawa aura positif kalian. Jadi jangan murung ya. Semangat di dalam kelas agar pembelajaran yang kalian pelajari itu bermanfaat dan bermakna. Ya baik. Sekarang bisa lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang alat gerak pada manusia. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar di layar monitor. Di layar LCD di kelas ini, silakan diperhatikan. Di situ ada berapa gambar? 2. Ada 3. Jadi ada 2 gambar kegiatan ya. Tiga, Ibu. 3. Ya, Bu. 5, Ibu. Oh, ini 4.
Mas Adi tidak konsentrasi. Ada 2 gambar ya. Kita fokus. matanya lagi sakit ya. Bawah itu Bu, Iya, yang di kayaknya. bawah. Coba lihat lagi ya. Jadi gambarnya itu ada dua kegiatan. Yang satu kegiatan bersepeda. Yang dua apa itu coba? Ayo, Mas Adi coba lihat lagi. Naik motor. Yang kedua, Bapak lagi naik motor. oh pintar. Bapak sedang naik motor, benar. Karena gambarnya memang yang pertama anak-anak, yang kedua sudah tua ya. Jadi yang pertama kita misalkan ada anak naik sepeda, yang kedua ada seorang laki-laki yang naik motor. Nah, menurut kalian aktivitas mana yang menyehatkan antara aktivitas pertama dan kedua? Pertama Bu Guru. Yang sepeda, Bu. Bagus. Jadi, Genjot Bu Guru, genjot. Nomor pertama Ibu, nomor pertama. pintar. Sudah presentasi tampaknya sekarang Mas Adi. Ya, betul. Jadi lebih menyehatkan naik sepeda karena organ gerak kita bergerak semuanya. Jadi lebih menyehatkan organ gerak kita. Jadi kalian kalau ke sekolah usahakan naik sepeda saja karena kalian memang masih kecil. Jadi belum waktunya untuk naik motor, lebih sehat naik sepeda. Kemudian Jauh, pertanyaan Bu. selanjutnya, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda itu dipengaruhi oleh organ gerak? Benar apa salah? Betul Ibu. Betul Ibu. Benar sekali. Jadi sebuah kegiatan kita berjalan, melompat, berlari itu adalah dipengaruhi oleh organ gerak kita. Kita bahas kembali ya materi kemarin tentang alat gerak manusia. Jadi ada alat gerak aktif dan pasif yang sudah kita pelajari kemarin. Tentunya masih ingat ya. Alat gerak aktif itu apa? Otot Oh. Bu. Sedangkan alat gerak pasif itu Tulang. tulang. Ayo siapa yang masih ingat kenapa otot disebut alat gerak aktif dan tulang alat gerak pasif? Ayo, ada yang tahu? Pasif dia Bu, pasif. Kalau lupa bisa jelaskan lagi ya. Jadi tulang itu alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya otot yang menempel pada tulang. Jadi otot itu yang bisa bergerak. Jadi kalian jangan terbalik ya. Aktifnya tulang, pasifnya otot. Tapi yang bergerak itu sebenarnya otot. Tapi karena otot menempel pada tulang, jadi mereka bekerja sama otot dan tulang tadi. Misalnya di tangan kita. Jadi tangan ini terdiri dari otot dan tulang yang saling bekerja sama sehingga membentuk sistem gerak. Sehingga manusia bisa bergerak. Oke, sekarang sudah ingat kembali? Sudah Bu. Jangan lupakan ya, itu sudah kita bahas pembelajaran kemarin. Oke, selanjutnya Bika akan membagi kelompok, yaitu menjadi 4 kelompok. Ada kelompok Bougainville, Magnolia, Rafflesia, dan Sakura. Sekarang tiap peserta duduk bersama kelompoknya masing-masing. Nah, jadi semua sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Sudah. Kelompok. Nah, sekarang kalian coba perhatikan video pembelajaran berikut ini tentang penyakit dan cara memelihara kesehatan alat gerak kita. Coba diperhatikan ya. Oke, bagus. Nah, kita sudah selesai melihat video pembelajaran. Nah, jadi dari video tadi, dari video ini, coba Wika ingin tanya salah satu anak, dari video ini salah satu cara untuk menjaga kesehatan, contohnya apa? Coba Bu Wika tanya ke Mbak Retno, coba. Jadi sudah melihat video ya. Salah satu cara memelihara kesehatan alat gerak apa? Olahraga Bu Guru. Pintar sekali. Tadi sudah dijelaskan di situ. Angkat Ada besi. olahraga. Contohnya tadi apa? Itu ada Angkat orang, besi. ada anak angkat besi Iya. itu Bu. Pintar.
Jadi Main karet Bu Guru, main karet itu lompat-lompat. ya, Lompat tali, lompat tali. bagus sekali. Oh, Tadi ada tali. bagus, itu juga salah satu cara memelihara alat gerak kalian. Jadi sebenarnya itu ada beberapa penyakit dan kelainan pada alat gerak kita. Tadi sudah dijelaskan, ada osteoporosis, pengeroposan, kemudian ada cara duduk yang kebiasaan duduk sehingga kita jadi bungkuk, ada lordosis, kifosis. Ternyata ada banyak sekali kelainan dan juga penyakit dari alat gerak. Maka dari itu tadi kita harus memelihara, menjaga kesehatan alat gerak kita dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, agar kita menjadi sehat selalu. Baik, sekarang sebelum kita mengerjakan LKPD, Bu Ika ada permainan menjodohkan kata. Mari kita lihat sebentar. Sambil menunggu. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini mencocokkan kata dan juga artinya. Jadi nanti ada sebuah kata, terus bawahnya itu pengertian. Kita mulai ya. Nah, ada kata merokok, renang, lordosis, otot, dan kifosis. Coba sekarang, pertanyaan pertama. Kegiatan memelihara kesehatan alat gerak kita. Ayo, dalam pilihan ini. Renang Bu Guru, renang. Sekali, renang. Ya, kita coba. Oke. Kemudian kegiatan yang dapat merusak kesehatan apa? Merokok. Jadi kita coba dulu ya, nanti biar kita tahu jawaban salah apa tidak. Kemudian kelainan tulang melengkung ke depan atau bungkuk namanya apa? Kifosis. Lordosis. Lordosis. Coba. Kemudian alat gerak aktif manusia. Otot. Kemudian terakhir tinggal satu, mari kita coba. Nah, ini belum tentu jawabannya benar ya. Coba kita cek jawabannya benar apa salah. Oh, Ternyata salah. ada yang salah. Bong. Coba kita lihat jawabannya benar ya. Coba jawaban yang benar adalah jadi kalian jangan sampai terbalik ya antara kelainan membungkuk atau melengkung ke belakang. Jadi untuk gambarnya seperti ini saja. Kalian hafalkan dengan kata KLS, ingat-ingat kelas gitu. KLS, kifosis, lordosis, skoliosis. Jadi kalau kifosis itu membungkuk ke depan, lordosis melengkung ke belakang, kalau skoliosis ke samping. Nah, jadi KLS. Nah, jadi jangan sampai kayak tadi ya, salah antara kifosis sama lordosis. Tapi tidak apa-apa, nanti kita masih ada waktu untuk belajar kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke kita akan bagi sekarang LKPD. Nah, untuk memperjelas lagi tentang kebiasaan-kebiasaan duduk tadi agar tidak ada penyakit lordosis, kifosis, atau skoliosis, kalian kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Silakan Bika bagi ya. Kalian amati gambar tersebut. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu. Posisi duduk mana antara 1, 2, 3, dan 4 itu yang sudah benar atau salah. Dan ya, kemudian presentasi ke waktunya kita 20 menit dari sekarang. Silahkan berdiskusi bersama, jangan cuma satu orang yang mengerjakan. Jadi kalau individu kalian kerjakan sendiri, tidak boleh mengontak. Tapi kalau kelompok kalian harus bekerja sama dengan kelompoknya. Oke, terima kasih anak-anak sudah selesai ya. Nah, sekarang kalian perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sekarang coba ini akan Bu Ika tunjuk saja dulu ya, kelompok mana yang akan maju presentasi. Kita lihat. Oke. Jadi kelompok Rafflesia dulu yang akan presentasi tentang hasil diskusinya.
silahkan. Oke, baik. Kita beri aplaus untuk kelompok Rafflesia. Baik, selanjutnya akan kelompok lain yang maju dan kemudian kita memberikan apresiasi ya. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah presentasi dengan baik. Tiap kelompok lain juga sudah bertanya dan memberikan masukan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan, ini pasti yang kalian tunggu-tunggu ya. Kalian sudah tidak sabar untuk membuat alat gerak hewan. Nah, tadi sudah membawakan alatnya. Ada kertas buffalo, kemudian sedotan dan juga benang. Kita mulai untuk cara membuatnya seperti apa? Mari kita saksikan videonya. Sambil kalian dengarkan, boleh juga kalian sambil menyiapkan bahannya ya. Ya, Bu. Baik, sekarang kalian sudah menyaksikan, sambil ini akan bisa putar kembali videonya. Kalian boleh bekerja sama dengan kelompoknya untuk membuat model alat gerak. Sepertinya sudah paham ya dari video ini, sudah ada. Jadi nanti kalian yang pertama itu kertas buffalo kalian potong menjadi bentuk tangan kalian dan juga kaki. Setelah itu nanti potongan dari sedotan kalian tempelkan. Jadi nanti akan menjadi seperti ini. Nah, jadi nanti kalian akan membuat seolah-olah ini adalah tangan. Oke, silahkan. Oke, baik. Sepertinya sudah selesai semua ya. Nah, sekarang Dwika minta perwakilan tiap kelompok untuk maju. Kali ini tidak akan Dwika tunjuk siapa yang berani perwakilan kelompok maju untuk mendemonstrasikan tadi model alat gerak yang sudah kalian buat. Ayo, siapa yang mau maju? Nanti Dwika kasih bonus bintang 5 yang mau maju duluan. Bagus. Sekarang Mbak Ani ya, perwakilan dari kelompok Sakura, silakan maju untuk mendemonstrasikan model alat gerak yang sudah kalian buat. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya. Nah, sekarang gantian kelompok lain untuk mendemonstrasikannya. Baik, terima kasih anak-anak sudah maju semua. Jadi hari ini kita sudah membuat alat gerak ya. Walaupun sederhana, tapi ini sudah bisa mewakili tentang alat gerak pada manusia. Jadi tas ini kita ibaratkan tangan, kemudian sedotan ini tadi diibaratkan menjadi tulang. Kemudian ada benang, benang ini adalah otot. Jadi kalau kita tarik nanti, jadi otot itu bekerja sama dengan tulang untuk gerak. Jadi sekali kalian sudah praktek dan semuanya alhamdulillah sudah bisa digerakkan semua ya tadi modelnya. Terima kasih, kita tepuk tangan untuk kelas 5. Ini sudah pintar semua, bisa membuat alat peraga sederhana tentang alat gerak. Jadi untuk kesimpulan hari ini, kita harus menjaga kesehatan alat gerak agar tidak terkena penyakit yang berhubungan dengan alat gerak. Sekarang sampai sini ada pertanyaan anak-anak tentang materi yang kita pelajari hari ini? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada sekarang gantian Wika yang bertanya. Coba Wika bertanya kepada Mbak Renta sekarang. Ayo, sekarang coba selain olahraga, kegiatan apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan alat gerak kita? Apa ya? Ayo diingat-ingat tadi, selain olahraga, apalagi? Makan, Bu. Duduknya yang benar. Pintar sekali Bu Renta, Mbak Renta. Jadi duduknya harus benar. Jangan suka membungkuk kayak tadi ya. Kebiasaan di kelas ini tuh Mas Fuad sukanya itu duduk bungkuk, itu tidak boleh. Jadi mulai sekarang harus biasakan duduk yang
tegap agar Oh iya Bu. tulang. Ya, bagus. Ya Bu. Oke, pintar. Tadi juga Mas Adi bilang makanan. Makanannya yang bagaimana? Makanan yang berlemak atau yang bagaimana yang bagus? Bergizi Bu Guru. Bergizi. Bergizi, sayur-sayuran lah agar menjaga kesehatan kita. Bagus. Jadi intinya kita harus menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang alat gerak pada hewan. Jadi tugas kalian itu di rumah nanti kalian amati hewan-hewan di sekitar rumah kalian. Amati apa alat gerak yang telah mereka gunakan. Terus besok pagi akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Mengerti ya anak-anak ya? Ya, Bu. Mengerti. Mengerti Bu. Boleh bebas hewan apa saja. Oke, pesan moral hari ini, kesehatan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli tapi harus dijaga dan dirawat dengan baik. Oke, kita sudah melakukan tepuk pulang. Selanjutnya mari kita berdoa. Masih dipimpin yang sama yaitu Mbak Erlina, silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Dalam perjalanan di rumah, hati-hati ya. Yang naik sepeda juga tidak usah rebut-rebutan, hati-hati di jalan. Sampai berjumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau begitu kita pindah ke Bu Ika oleh Bu Nurul dan Bu Retno. Oke, Bu Mariam apa saya dulu Bu? Monggo Bu Nurul dulu nggak apa-apa. Baik. Di sini saya akan tidak memberi kritik ya, tapi menurut saya untuk pembelajaran yang dilakukan oleh Bu IKS, Bu IKS ini sudah bagus, penyampaian pembelajarannya sudah runtut, jadi materinya menarik, penjelasannya juga mudah difahami oleh peserta didik. Jadi dari penyampaian materi itu, jadi kita tahu bisa membuat peserta didik lebih termotivasi, rasa ingin belajar, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi proses yang Bu Ika sampaikan tadi. Kemudian sudah terdapat pesan moralnya juga sudah ada, kesimpulan juga sudah. Secara umum materi yang akan disampaikan juga sudah disampaikan semua. Kemudian komunikasi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik juga sudah bagus. Dan mungkin hanya itu yang saya sampaikan kepada Bu Ika, Ngoten Bu Esti. Terima kasih. Bu Nurul, ini langsung saya atau bagaimana? Monggo Bu Nurul. Iya, terima kasih waktunya. Saya akan memberikan tanggapan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ika SG. Menurut saya, materi yang diberikan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran juga sudah dilakukan dengan baik, dari pendahuluan sampai penutup. Tampilan media pembelajarannya juga sudah sangat bagus dan menarik, dengan berbagai macam ada kuis, ada pun tebak-tebakan, itu sangat menarik
bagi siswa, dan apa yang dikatakan Bu Nurul itu tadi benar. Insya Allah akan selalu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan siswa tidak merasa bosan. Kemudian guru juga dapat menguasai proses pembelajarannya. Kemudian materinya juga dikuasai sehingga saya pun yang menjadi siswa itu mudah untuk menangkap apa yang disampaikan oleh guru seperti itu. Dan komunikasinya juga bagus antara siswa dengan guru. Jadi serasa hidup seperti itu kelasnya. Kemudian semua sudah bagus, evaluasi dan yang lain-lain. Kemudian mungkin tadi kan sudah diberi waktu kurang lebih maksimal 25 menit. Mungkin saran saya tadi lebih dari 25 menit, jadi nanti untuk kedepannya bisa diperbaiki lagi. Mungkin hanya seperti itu, Bu Esti dan Bu Ika secara keseluruhan sudah bagus. Baik, terima kasih. Yang lain, kalau ada yang menambahkan dulu. Tambahkan yang belum disampaikan keduanya tadi, monggo. Boleh loh. Monggo, Bu Ani. Oke Bu, tadi sekilas aja sih, sedikit aja ini tentang kesimpulan dari pengamatan saya tadi itu yang menyimpulkan langsung guru tadi. Jadi kesimpulan hari ini gitu, jadi tidak ada komunikasi ke murid untuk mengajak menyimpulkan pelajaran bersama gitu. Oke, itu aja Bu. Ya, terima kasih. Saya langsung sambung ya. Luar biasa. Pembelajarannya tidak membosankan karena Bu Ika sangat canggih pakai virtualnya ya. Jadi betul kata Bu Nurul tadi, tidak akan bosan. Selalu media begitu menjadi pencerah buat siswa. Senang, aku ya senang kok siswa SD ya. Mungkin ada beberapa poin saja Bu Ika. Karena tadi ketika sudah bagus dengan virtualnya, stimulus ya, mainan, kemudian mungkin saya lost bentar tadi ya, jadinya tiba-tiba ada muncul penjelasan ide pokok gitu ya Bu Ika tadi ya, dan itu cukup lama dalam posisi seperti tadi saya sampaikan. Meskipun ada stimulus kemudian main penguatan, mungkin ibu bapak harus bisa cerdas untuk bisa menempatkan di mana awal pembelajaran tidak dimulai dengan menjelaskan konsep ya. Jadi letak tadi Bu Ika menjelaskan cukup panjang, itu mungkin bisa dipindah tempatnya Bu Ika, sehingga langsung main LKPD yang beberapa kali LKPD itu bisa didepankan, kemudian nanti yang ide pokoknya bisa ditempatkan pada tempat yang berbeda supaya lebih cantik ya. Karena begitu sudah cantik tiba-tiba ada penjelasan ide pokok itu apa bla 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 di awal lagi ya, menurut saya masih di awal sekali ya. Kemudian LKPD dibahas bersama kan gitu. Justru mungkin setelah LKPD dibahas kan membahas mengenai pokok itu ya. Nah baru setelah LKPD dibahas bisalah dijadikan semacam informasi tambahan istilahnya gitu nggih. Dan terakhir sudah, karena memang permainannya bagus, saya senang sekali dengan model-model seperti Bu Ika sampaikan ya. Teman-teman bolehlah mencoba ya, karena memang menjadi tidak bosan dan tidak ngantuk ya. Itu saja mungkin tambahan dari saya, karena semuanya sudah cantik ya. Tinggal tadi satu poin yang bisa dicermati lagi. Oke, terima kasih luar biasa Bu Ika ya. Lanjutkan nanti.